Alhamdulillah, puji syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada manusia yang terbaik, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita semua kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Tidak memperpanjang mukadimah, yang saya hormati Ahlul Bait dan Majelis Ta'lim, dan juga saudara pemirsa di mana saja berada yang aktif memantau kajian tauhid kita. Mari kita bahas kembali masih dalam tema tauhid rububiyah dan pengakuan orang musyrik terhadapnya, ya. Kita masih membahas tauhid rububiyah dan pengakuan orang musyrik terhadapnya. Itu tema kita, ya. Coba kita baca dulu biar ada bahan pembahasan kita. Coba dibaca dulu. Tauhid rububiyah dan pengakuan orang-orang musyrik terhadapnya. Tauhid adalah meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, ikhlas beribadah kepadanya, serta menetapkan baginya nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu yang lalu sudah kita baca, ya, dan kita pahami, dan tak salah untuk kita ulang lagi sedikit sebelum kita lebih dalam membahas tentang tauhid rububiyah dan orang-orang musyrik bagaimana mensikapi tauhid rububiyah ini. Terlebih dahulu si pengarang kita menjelaskan kepada kita apa itu tauhid. Apa itu tauhid? Dari sinilah nanti muara pembahasan tauhid rububiyah. Jadi terlebih dahulu memahamkan kepada kita apa itu tauhid. Ya, jadi tolong dimemorikan, disimpan biar supaya ada kesannya apa itu tauhid. Jadi mana tahu nanti ada orang bertanya ataupun kita sendiri, ya, apa itu tauhid begitu. Inilah yang dijelaskan tadi. Tauhid adalah mengakui keesaan Allah di dalam rububiyah. Mengakui keesaan Allah di dalam rububiyah. Dan ikhlas beribadah kepadanya. Itu masih sambungan dari definisi tauhid. Dan ikhlas beribadah kepadanya. Dan menetapkan nama-nama dan sifat yang Allah sandarkan terhadap dirinya. Itu yang agak luas sedikit, ya. Dan menetapkan nama-nama dan sifat yang Allah sandarkan terhadap dirinya. Itulah tauhid. Walaupun nanti akan kita jumpai lagi di kitab-kitab lain apa itu tauhid. Ya. Tapi yang jelas pada malam hari ini di dalam kitab tauhid kita ini, tauhid adalah apa? Mengakui keesaan Allah dalam rububiyah. Berarti kita tempat itu kan.
Udah terbalik. Udah. Tali cetakan di dinding ada? Hah? Ada. Nah, coba lihat di dinding. Tauhid adalah mengakui keesaan Allah dalam rububiyahnya. Ya, itu. Mengakui keesaan Allah dalam rububiyahnya. Di mana kita akui keesaan Allah? Dalam rububiyahnya. Dalam rububiyahnya. Kenapa Bapak mengakui keesaan Allah di dalam rububiyahnya? Mengapa kita akui keesaan Allah dalam rububiyahnya? Coba, kenapa? Nah, ini yang penting Bapak memberikan. Karena rububiyah ya, dengan makna singkat adalah ciptaan Allah, perbuatan Allah. Apa rububiyah? Hasil perbuatan Allah. Jadi kita mengakui keesaan Allah melewati ketika melihat hasil perbuatan Allah. Matahari ini hasil apa? Hasil perbuatan Allah. Hasil karya Allah pada bahasa halusnya begitu. Hasil karya, hasil ciptaan, hasil perbuatan Allah. Lautan hasil apa? Hasil perbuatan Allah. Hasil perbuatan artinya Allah yang membuat. Allah yang menciptakan. Bintang hasil apa? Hasil perbuatan Allah. Jadi kalau cerita masalah hasil perbuatan Allah yang membuat, itu namanya apa? Rububiyah. Udah ingat ya? Jadi rububiyah buat sementara aja dulu. Buat sementara dulu, rububiyah apa? Adalah hasil perbuatan Allah. Apa dari tauhid? Mengakui kekuasaan Allah dalam rububiyah. Baru terlihat Allah berkuasa, hebat, jago. Dari mana terlihat? Dari hasil perbuatannya. Kapan baru Bang Yandori mengakui kehebatan Bang Juanda? Ketika ada hasil cipta perbuatan Bang Juanda yang tak mampu kita tandingi. Cerdas berapa Bang cerdas? Bang Juanda jago, salib aku. Karena aku di bolonya yang tak ada sanggup orang menandingi untuk. Jadi dengan salibnya yang Bang Yandori terhadap Bang Juanda artinya mengakui kehebatan Bang Juanda melewati ciptaan Bang Juanda. Bisa dipahami maksudnya? Bisa, insyaallah. Sebenarnya tingkat dosen semua yang hadir. Ada yang semangat. Begitulah. Jadi saya terlebih dahulu minta maaf kepada Bapak kalau saya mengajari 5 berdu yang saya jadi ahli-ahlinya kan gitu. Cuman karena saya ditunjuk di depan, inilah kelebihan saya ya. Nah, ada ditunjuk di depan saya mau memaparkannya begitu. Nanti ada saatnya nanti Bang Juanda atau nanti ketua kita Pak Norbert. Jadi apa tadi tauhid? Mengakui keesaan Allah. Di mana dia akui keesaannya? Di dalam rububiyahnya. Jadi melewati rububiyah itu nanti terlihat Allah itu hebat. Sudah bisa ditanya coba tas itu tanpa melihat tulis. Apa tauhid?
Mengakui keesaan Allah di dalam rububiyah. Dalam rububiyah. Di mana bang akui kekuasaan Allah baik? Di dalam Rububiyah. Kenapa di dalam rububiyah abang akui keesaan Allah? Karena hasil perbuatan. Tak coba. Bang Juanda tak jago di aku di menulis. Wah, dia ceritanya kayak gini, dia untuk mengerti kan. Jadi di mana diakui keesaan Allah di dalam Rububiyah. dalam rububiyah. Kalau akan ceritanya jangan tengok depan, tulis. Apa sambungannya lagi? Serta ikhlas beribadah kepadanya. Jadi kalau kita tidak ikhlas beribadah kepadanya berarti tidak termasuk bertauhid, tidak masuk bertauhid. Artinya tidak bisa hanya sebatas mengakui keesaan Allah, sebatas pengakuan, harus dipraktekkan. Berarti apa? Ibadah. Jadi ibadah ini salah satu praktek. Dari mana? Daripada pengakuan. Sesudah kita akui kehebatan Allah, lalu kita pun tunduk. Sesudah kita mengakui kehebatan Bang Juanda, akhirnya kita bertekuk lutut dengan dia. Jadi dengan bertekuk lutut itulah perumpamaan beribadah kepadanya. Artinya apa itu beribadah? Mengabdikan diri. Apa itu mengabdikan diri? Menghambakan diri kepada Bang Juanda. Jadi salah satu untuk menguji kehebatan Bang Juanda kan duel. Tiga kali pukul tak lalu tiga lagi. Tak duduk masuk satu lagi. Saya kali pukul. Kita pun angkat tangan. Ampun Tuhan. Kau memang hebat Tuhan. Kita akui kehebatannya dari hasil karya dia, karya gerakan-gerakan perbuatan yang diciptakan, ya kan? Kita pun akhirnya tak berani lagi angkat bicara untuk melawannya. Kita pun tunduk patuh. Jadi tunduk patuh yang disebut dengan ibadah. Pertanyaan, sudahkah antum melihat kehebatan Allah? Sudah. Apa praktek yang kedua yang harus Anda lakukan? Tunduk dan patuh. Itu yang disebut dengan ibadah. Apa ibadah? Menghambakan diri. Kenapa kau hambakan diri kau kepada Allah? Karena aku mengakui kehebatan Allah. Kenapa Bapak menghambakan diri kepada Allah? Karena mengakui kehebatan Allah. Kalau begitu, sudahkah terasa pada diri Bapak kehebatan Allah? Sudah. Pantaslah Bapak melahirkan ibadah. Jadi orang yang malas beribadah tidak merasakan kehebatan Allah. Orang yang tidak mau patuh dan tunduk atau tidak mau beribadah, apa tadi? Tidak merasakan kehebatan Allah. Jadi orang yang beribadah itu adalah orang yang merasakan kehebatan Allah. Jadi orang yang beribadah apa disebut? Bertauhid uluhiyah. Atau bertauhid ibadah. Jadi orang yang beribadah menunjukkan dia beribadah tadi adalah bertauhid. Tapi jangan lagi sebut tauhid rububiyah, kalau ditinggalkan, udah tinggal praktek. Kalau sudah praktek namanya tauhid apa? Tauhid ibadah. Tauhid penghambaan. Tauhid uluhiyah. Bisa? Udah bisa? Udah bisa Bapak? Insyaallah. Menerangkan ya? Amat memahami bisa menerangkan. Udah siap sendiri habis ini sekarang Bapak terangkan kepada ada orang Bapak pada 2 atau 3 orang kan dengan secara singkat sehingga Bang Juanda mengerti apa yang Bapak terangkan. Kalau Bang Juanda masih bertanya berarti yang Bapak terangkan Bang Juanda belum mengerti. Siap-siap Bang Darwin.
Siap-siap. Mantap. Baca dulu yang tunjuk boleh. Iya, Bang Yan siap-siap memang. Bang Arlan ya. Iya. Nah. Jadi ikhlas beribadah kepada Dia. Jadi munculnya ikhlas beribadah dikarenakan takluknya di mana tadi di Rububiyah. rububiyah. Baru masuk koma yang berikutnya serta kalau tadi dicantik kali serta mengimani dan menetapkan apa? Mengimani dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat apa? Nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sandangkan, yang Allah lengketkan terhadap dirinya. Saya ulang lagi, mengimani dan menetapkan. Mengimani dan menetapkan nama-nama dan sifat. Ada berapa yang ditetapkan? Nama dan sifat. Nama dan sifat. Ada di mana tadi? Diimani dan ditetapkan. Ada berapa yang ada diimani dan ditetapkan? 2. Pertama, Nama-nama. yang kedua, Sifat-sifat. sifat-sifat. Di mana nama-nama dan sifat-sifat itu? Yang Allah sandangkan terhadap dirinya. Apa artinya sandangkan? Yang Allah Lengketkan. lengketkan dengan dirinya. Artinya bahasa lagi, yang subut terhadap dirinya. Apa artinya? Subut. Apa arti subut? Yang tetap ada pada diri Allah. Sulit Bapak Rasul itu? Tidak. Apa dulu yang ketiga? Koma yang ketiga? Mengimani dan menetapkan. Apa yang ada diimani dan ditetapkan maksudnya? Nama-nama dan sifat-sifat. Kalau begitu Allah punya nama? Iya. Saya tanya lagi. Allah punya nama? Nama-nama. Punya nama-nama. Allah punya sifat? Sifat-sifat. Sifat-sifat. Itu nama-nama dan sifat-sifat harus diapain? Diimani dan ditetapkan. Diimani dan ditetapkan. Kepada siapa diimani dan ditetapkan? Kepada Allah. Kepada Allah bahwasanya nama-nama dan sifat itu Allah miliki. Jangan lagi diganggu gugat. Tetapkan nama-nama dan sifat-sifat itu. Jadi nama-nama itu nanti akan tertentu yang ada dalam Al-Quran. Sifat-sifat itu gunanya tertentu yang ada terdapat dalam Al-Quran. Udah, yang apa yang Al-Quran itu tetapkan itu lagi. Nama-nama dan sifat-sifat itu. Nanti kalau lebih lanjut lagi di dalam, datang di malam komis. Ini kalau contoh candi tauhid luar biasa, insya Allah. Karena ini nomor satu nanti yang akan ditanyakan nukar orang ke Marok buka. Siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Artinya kekuatan dari Tuhan kau kan tidak? Kan begitu nanti. Udah, saya ulang lagi. Mengimani dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sandangkan terhadap dirinya. Jadi setiap sifat atau nama yang Allah miliki itu harus diimani dan ditetapkan. Apa salah satu sifat-sifat Allah? Nanti Allah akan berbicara, dia mengatakan dia punya tangan. Dia turun dari langit ke langit bumi. Kalau Allah mengatakan dia punya tangan, keluar tanggapan Bang Yan. Mengambil tanggapan apa? Allah mengatakan aku punya tangan, kedua tangan, maksud apa? Bagaimana sih tahu? Kekuasaan. Iya. Kedua, kalau Allah mengatakan dia punya tangan, aku sikap kedua. Ya mengimani ada tangannya. Imani dan tetapkan. Bahwasanya dia betul-betul punya tangan.
Iya Bang Dul. Nah. Cuma jangan tanya bagaimana bentuk tangannya. Wallahu a'lam. Kalau ingin ketemu dengan tangan Tuhan, nanti di akhir. Ya, Gak ada menanya begitu, Bu. Hah? Gak ada menanya begitu. Ada yang menanya begitu, bentar. Kalau menanya, apa kata Tuhan punya tangan? Ada punya. Saya bilang Al-Quran. Allah dalam Quran. Al-Quran. Dia bukan menanya, cuma Yadullahi fawqa aydihim kata Tuhan. Tanganku berada di atas tangan Mereka. mereka. Tuhan punya Tangan. tangan. cuma tangan. Dan tanganku terbuka untuk mereka. Berarti Tuhan punya Tangan. tapi jangan bayangkan tangan Tuhan kau dengan tangan. Tangan kita kalau dalam ilmu tauhid yang lain-lain tangan kita tangan baharu. Tapi maksudnya itu Ustaz harus kita tafsirkan Ustaz nanti tak tafsirkan Bapak. Kalau masalah nanti menafsirkan Bapak tanggung jawab ini. Bapak tanggung jawab apa Tuhan? Aku tak bakal kamu menafsirkan kenapa bodoh aku bilang. Aku bodoh aku menafsirkan itu. Nanti diajar orang juga bang menafsir. Tafsirkan itu bang nanti saya betul tangan kita. Saya bilang saya bilang. Siapa bilang saya tangan dulu tangan kita? Tafsirkan bang maksudnya itu adalah kekuasaan. Ya kalau cocok penafsiran kok salah bilang. Mantap tak kekuasaan maksudnya. Tuhan mau dia punya tangan kita tafsirkan juga kekuasaan kan marah Tuhan. Aku bilang aku punya tangan kok tafsirkan aja ke Tuhan. Tangan gua ada Tuhan marah. Cuman kau di Tuhan. Jangan ambil pusing. Oh ya jangan pusing tangan dah. Apa ambil pusing bapak lagi? Coba aku tanya bapak dulu. Bapak ambil pusing? Tidak. Jangan ambil pusing. Udah punya tangan dah. Cuma bagaimana bentuk tangan Tuhan? Allah alam. Tak sampai tangan baharu. Dia jawab dia, Allah alam. Iya, Allah alam. Serupa dengan. Kan bapak bayangkan tangan Tuhan itu. Bapak. Bapak jangan. Pokoknya tangan, udah. Udah. Allah punya kursi tidak? Ya. Punya. Ya. Sampai ada yang terkenal apa namanya? Abdul Ayah. Ayatul Kursi. kursi. Di situ kita bahas semalam apa? Allah punya kursi. Ya sudah, jangan cari-cari lagi. Mau kursi itu malah pasangan dia sama wah, hang nanti. Pokoknya tak sama kursi ini sama kursi di dunia. Di dunia dia udah. Wah, ini kabar itu. Cari itu lah. Anda harus kita tafsirkan Pak. Kalau kau tafsirkan kau mencari pusing Pak nanti. Nggak ada lain daripada lain. Boleh tafsir dulu lah malah ini. Ya oke lah kalau boleh nanti ada Allah. Kalau salah Kan kalau salah aku. Satu yang kedua ambil jalan tidak pusing. Apa kalau punya kursi? Punya. Bagaimana bentuk jabatannya bagaimana? Kalau ada yang pernah ternapi, jangan tanya bagaimana. Aman. Aku ambil tengah aja lah Pak. Ambil sikap aman lah udah habis. Tak konek-konek kalau itu. Allah turun ke langit dunia atau bumi. Ya udah turun aja. Bila turun itu tak tahu apa. Wah ini kemana aku mikir. Allah tak tahu kemana turun. Katanya karena ini jadi api tu. Akhirnya Selasa dia. Pokoknya udah. Negara mana itu? Hah? Negara mana turun tuh? Indonesia tadi mana? Jadi ini salah satu sifat Allah. Itu nanti pilih itu ya. Karena kita lewat. Pilih yang kita perlu. Kekuatan kalau turun. Nah, kalau turun itu pilih ya. Itu di tauhid wasi. Ya, tidak nanti. Sebenarnya selalu tauhid ini Bang Darwin. Hilang tadi tahu kamu, contoh kamu. Manduk itu lututku. Bahkan juga kamu berkeinginan dapat hidup mengadakan yang tak usah dapat hidup, tak usah. Kamu aja menurut aman, itu aman. Bangga tuh itu aman. Ini ada kau kembali mundur. Ini sifatnya mau bawa. Bangkit bagi jalan tubuhnya. Kata saya tadi balik apa balik encen itu balik balik. Ubat belum sedang proses. Ayah dapat itu. Tapi kalau sobat kau tak ada di sakit, mak dia dulu bang. Tidak udah. Udah. Nah, kita lanjutkan. Apa lagi bang Ayub Tauhid? Tauhid mengakui keesaan Allah di dalam rububiyahnya.
serta ikhlas beribadah kepadanya dan mengimani dan menetapkan nama-nama dan sifat yang Allah sandangkan pada dirinya. Dewa. Tangan ini kalau tidak. Tidak. Pas itu dan kita tidak wujudkannya. Yang dulu. Udah satu lagi. Satu lagi. Yang kalau kondo aku tuh kalau nonton dia aku udah open source dia tuh. Kalau kondo kenapa ini tidak? Aduh, Bangki. Apa lagi Bangki? Kebiasaan Allah dalam rububiyah serta dan ikhlas Kelas? serta menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ikhlas apa tadi? Ikhlas beri. Beribadah kepadanya. Terus mengimani dan Menetapkan. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah sandangkan. yang terhadap diri. Ya. Siapa lagi kita pilih? Agenda Dia kong maju. Tapi yang baca buku bang, ya lagi kita tengok juga. Apa itu? Asal nama dan ini lengket, tidak ada besok bahan khutbah begitu-begitu. Tauhid ialah, tak main tangan boleh. Nah, tak sopo. Sampai lagi kacau dia. Apa tauhid? Tak salah, coba baca, kau tak nampak lagi. Apa tauhid? Nah, saya makan. Jangan tengok kitab sama penulis. Nah, apa tauhid? Tak pun pada sesuai dengan kitab itu. Tidak mengalami lagi saya. Apa tauhid? Nah, coba. Tapi kita kepada Allah. Nah, bagian dari atas. siapa? Tak ada bahagia. Udahlah, bagian dulu. Apa tauhid? Tauhid ialah mengakui keesaan Allah dalam rububiyahnya, yaitu berupa ciptaan, serta mengakui ikhlas beribadah kepadanya, serta mengingat dan menetapkan atas nama-nama dan sifatnya Yang dia sandangkan terhadap yang dia sandangkan terhadap dirinya atau yang dilengketkan. ada yang mengatur. Siapa lagi? Pada hari Bahkan si Pak Sudi. Tahan. Bang Darwin. Bahkan ini. Apa tadi? Mengakui keesaan Allah Ta'ala dalam rububiyahnya Dan ikhlas. dan Cukup mengaku saja tidak kan? Terus dan ikhlas beramal beribadah. kepadanya. Terus Serta menetapkan. Serta menetapkan nama-nama mengimani dan menetapkan dan menetapkan nama-nama dan sifat sifatnya yang dia sandangkan kepada Dirinya. dirinya. pada dirinya yang dia lengketkan pada dirinya. Dia sandang ya. Udah habis ya? Habis. Habis. Oke, kalau udah habis itu Bingung nggak bang main lagi? tapi kalau hari 2-3 orang udah hampir nanti itu begitu. Tidak bisa. Kadang mencakapkan itu tidak bisa tapi udah termemori. Iya, iya betul. Udah bisa itu, udah paham lagi. Paham ini yang penting. Kalau bisa mencakapkan berarti bisa mengkhotbahkan. Nanti ego boleh Ustaz. Jadi begitu nanti saya duduk sama kawan. Tiba ngombok saran bisnis ini pun jangan pernah miskin juga lah. Malah cerita tahu di awal. Nanti izin aku yo nongol lagi tuh hidup. Ada yang mati terus kamu lah. Wadah yang kena orang udah biasa lah. Ama aku lah disana terbanjang juga. Apa sih tahu kita? Dia pun ada di pedisi carinya mau daun di semua. Wah, ya mulai. Oh, daun. Udah, habis ya? Udah, kasih bang.
Dengan demikian tauhid ada 3 macam. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, serta tauhid asma wa sifat. Oleh sebab itu, sesudah kami kenalkan definisi tauhid kepada Bapak, kepada hadirin dan saudara pemirsa, kata semangat tidaknya, maka kami pun akan mulai beranjak, akan mengenalkan pula kepada Bapak tauhid ada 3. Dari definisi tauhid itu tadi itu muncul ini yang 3 nih. Coba tengok kamu atau cari. Yang pertama tauhid rububiyah. Ya itu tadi mengakui keesaan Tuhan di mana? Dalam Rububiyah. Baru masuk yang kedua itu apa? Uluhiyah alias tauhid ibadah itu tadi ikhlas beribadah kepadanya itu tauhid uluhiyah. Kalau cetor yang mau tahu kalau mau iya kan. Karena ketiga apa deh? Tauhid asma sifat. Tidak tadi mengimani dan menetapkan nama-nama dan Sifat-sifat yang Allah dengan dalam diri yang disebut dengan tauhid asma wa sifat. betul tidak? Iya. Dari definisi tauhid tadi itu kan? Nah itu. Jadi dapat disimpulkan dari definisi tauhid tadi berarti tauhid ada 3. 3. Yang pertama Rububiyah. yang kedua Uluhiyah. yang ketiga Asma wa sifat. asma wa sifat. Ada berapa tauhid Pak Ian? Pak Arwan? 3. Yang pertama, Rububiyah, yang kedua, uluhiyah, yang ketiga, asma wa sifat. Bang Pi. Pertama, Ada 3. Pertama tauhid rububiyah, kedua uluhiyah, 3 asma wa sifat. Pak Luni, rububiyah, Pak Luni. Yang pertama, Pak Tauhid, Tak tahu juga dia, Bro. rububiyah ya. Pertama tauhid apa? Rububiyah. Yang kedua, Uluhiyah. yang ketiga, Asma wa sifat. satu lagi, Pak Wid. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Oh, udah mantap. Bisa itu ya? Bisa lah. Udah, coba kita lanjutkan lagi. Lanjut. Ibu-ibu ada berapa orang? Ada 8. Ada 4. Ada dulu. Banyak. Kita tanya ibu dulu Ustaz. Iya, munculkan 2 pohon. Oh, 6. Oh, ada 8. 8. Alhamdulillah. Ada berapa tauhid ibu-ibu? Ada di yang pertama rubuh, yang kedua, yang ketiga, udah ada yang dia nanti kasih aja. Baru nanti definisi tauhid ya harus apa? Tapi nanti kalau khusus lagi perempuan tauhid, aku ini model pokoknya orang bapak ini udah dokter profesor, orang itu kan mau lambat, bangsa nggak cium-cium dulu. Nah, lain teknik kalau ibu ini, kalau mau ibu sanggup mengikuti kerja laki-laki dan datang dari itu kerja juga. Gitu. Karena saya mengikuti kemampuan bapak, ibu kan ibu yang saya ikutkan. Kalau ibu kamu lain lagi tekniknya ya. Jadi sambil ibu ini tak paham orang dengan contoh. Nah ini gitu. Kan gitu ya. Jadi tauhid ada 3, yang pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma wa sifat. Nanti Bang Darwin pulang kami nanti cek-cek itu sama rumah ya. Apa jadi definisi tauhid tadi ya? Bisa. Jadi mau berdiri bilang, aku sudah bilang, aku sudah semua. Gitu sambil apa lagi ya. Nanti biar bisa juga nanti perempuan yang bisa mengajarkan tauhid. Jadi jangan perempuan yang ayah pun agak sulit. Ya itu memang apanya. Udah, mana kita lanjut pakai Bang? Lanjut. Lanjut. Setiap macam dari ketiga macam tauhid itu memiliki makna yang harus dijelaskan agar perbedaan antara ketiganya menjadi terang. Nah, oke. Jadi kami sekarang kita benar akan kami jelaskan satu supaya lebih terang, lebih jelas dan bisa dimengerti apa itu rububiyah, apa itu uluhiyah, dan apa itu asma wa sifat. Nah, lanjut lagi. Pertama tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa Dia sendiri yang menciptakan segenap makhluk. Jadi ya. Nah, itulah rububiyah. Itulah tauhid rububiyah. Buka lebar-lebar telinga.
tajamkan sikit, sarap, jangan mengantuk. Asal mengantuk tak dapat. Yang dapat apa? Kalau mengantuk, air aqua sama roti. Nanti upah mengantuk. Apa tauhid rububiyah? Siapa bisa mengulangi dari bacaan lagi tanpa melihat kitab? Apa tauhid rububiyah? Apa itu? Belum bisa. Belum bisa dibacakan bacaan sekali lagi. Nah, itu tadi Ustaz ulangi balik. Makanya tahan ku bilang buka lebar-lebar, tajamkan juga. Jangan makan. Dok kan ada dok. Membaca mengantuk. Dok ada dok. Mulai dok. Pertama, tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa Dia sendiri yang menciptakan segenap makhluk. Udah. Apa tauhid rububiyah? Mengesahkan Allah SWT dalam segala perbuatannya dengan mengakui bahwasanya Dia yang menciptakan segala makhluk Dengan sendiri. siapa lagi? Satu orang lagi. Mengakui mengesahkan Allah Ta'ala dengan menciptakan manusia atas perbuatannya sendiri. Nah lagi. Ya, satu lagi. Apa tauhid rububiyah? Bang Bi, coba anda bicara. Kan malah saya bilang kau bayangkan tak? Kau sama orang lagi dulu. Lihat mau jaga. Ini sama dulu pun mau ngomong menghayal apa? Bentuk-bentuk yang belum siap tadi. Bengkokkan kaki, ada belakang. Nah, Bang Bi, apa rububiyah? Mengakui keesaan Allah dalam semua perbuatannya dan ciptaannya yang diri. Misalnya itu kamu ya. Bisa lagi sedikit. Sedikit bro. Kalau langsung dapat mau jadi ustaz kan ya. Nggak bisa. Nah, mari ya. Tauhid rububiyah ialah ibu hadirin rahimahullah berkata, saudara pemirsa. Tauhid rububiyah ialah mengakui keesaan Allah, mengakui keesaan Allah di dalam segala perbuatannya. Di mana dia akui keesaannya? Di dalam segala perbuatannya. Baru nampak keesaan Allah ini jikalau kita lihat perbuatan Allah. Perbuatan karya. Di situ nanti baru terlihat keesaannya, kemahakuasaannya. Jadi kalau nak melihat kemahakuasaan Allah di mana? Di dalam ciptaannya, di dalam perbuatannya. Bahwasanya Dia yang menciptakan segenap makhluk dengan sendirinya. Berarti itu tauhid rububiyah. Sendiri. Siapa yang menciptakan seluruh makhluk? Allah Subhanahu wa Allah. taala. Siapa utamanya? Sendiri. Sendirinya. Mampukah Allah? Mampu. Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Di mana sekarang pembahasan itu? Di pembahasan di Al-Qayyum. Apa Al-Qayyum sekarang? Berdiri sendiri dengan sendirinya. Sekali lagi, tauhid rububiyah adalah mengakui keesaan Allah di dalam perbuatannya. Di mana dia akui kehebatannya, kekuasaannya? Di dalam perbuatannya. Bahwa Dia yang menciptakan seluruh makhluk yang ada dengan sendiri. Lalu kita imani yang menciptakannya Dia sendiri. Yang merancangnya Dia sendiri. Yang tidak ada pada awalnya contoh. Siapa bisa
Untuk izin Tuhan, kudu tuh nama itu hebat kudu kabarnya buat itu dulu ya. Ku tanya dulu Tuhan dulu, apa laku itu ya? Coba sama-sama. Apa laku itu ya? Mengakui keesaan Allah dalam segala ciptaan-ciptaannya yang yang diciptakannya dengan sendiri. Bisa. Jadi kira-kira ece-ecenya batang anak itu kan. Apa itu ya? Itu rububiyah ya. Baik lah. Sini nak aku jelaskan. Rububiyah ialah mengakui keesaan Allah di dalam perbuatannya, bahwa Dia yang menciptakan seluruh makhluk dan mengimani bahwasanya Dia sendiri yang menciptakannya. Paham aku ya? Sekolah sekali lagi. Katakanlah mengakui keesaan Allah di dalam perbuatannya. Di mana Dia keesaannya? Di dalam perbuatan. Di dalam perbuatan yang baru terlihat Allah hebat dan menciptakan seluruh makhluk. Bahwasanya Dia menciptakan seluruh makhluk. Kalimat bahwa Dia yang menciptakan seluruh makhluk menjelaskan daripada bahwasanya kita mengesahkan berarti perbuatan. Di dalam perbuatan nyala kita mengakui kehebatan bahwa Dia mampu menciptakan seluruh makhluk. Baru yang terakhir jangan lupa serta mengimani. Jangan lupa imani ini. Serta mengimani bahwasanya Dia sendiri yang menciptakannya, tak berteman. Yang kata mengimani kan lupa. Serta mengimani bahwa Dia sendiri yang menciptakannya. Siapa yang kepingin mencoba? Definisi rububiyah. Mengakui keesaan Allah dengan segala perbuatannya dan mengimani bahwasanya Ia yang menciptakan segala makhluk dan mengimani dengan sendirinya, perbuatannya sendiri. Dia melakukan sendiri. Ya. Tanpa ada pemikir, tanpa ada tenaga yang lain, tanpa bantuan walang keke. Yang bantuan mencari pulau kan ada walang keke bukan? Dia sendiri. Menciptakan matahari sendiri. Menciptakan bulan sendiri. Siapa kawan Tuhan merancang bentuk bulan seperti itu? Dia sendiri. Siapa yang merancang kawan Tuhan merancang matahari itu begini begitu bentuknya begitu? Dia sendiri. Di mana kau lihat ada kurangnya? Ingat surah Hamid, surah Al-Mulk ya. Parjil basara hal taro putur. Ya kan? Kembali lihat lagi. Di mana kau tengok yang tidak seimbang? Artinya yang tak pas sama lah kau tengok. Tentang mana yang tak pas sama abang menciptakan Tuhan? Bang Yonda. Tapi dari kau jadi juga dibilang ada apa itu tak kaya penting Tuhan. Hujan kamu tak datang itu. Tak ganteng. Juga itu. Iya. Tapi ujung-ujungnya, saya tidak ada yang tidak pas. Semua pas. Bos sama tangan kita cocok itu. Iya. Jadi jangan nyata kita ada cocok gue itu. Iya bulan. Itu pada waktu bulan itu cocoknya kalau bulan 15 satu kopi iya cocok itu. Dia keuangan tak ada banyak. Tak ada mengatakan keuangan apa itu. Nah, pas itu. Jadi semalam malu terus pula lagi gunung Semeru Jawa Timur. Ada yang kita orang protes. Mana ada? Mengungsi lah. Mengungsi mengeluh. Tanya protes. Tak.
tandanya pas, malututnya itu pas. Cuma awak yang tak ahli mengungkapkannya, karena pas untuk daerah itu pas itu gitu kan. Nanti kalau dia tidak mengeluarkan nanti, kan begitu, bumi akan terlalu panas di bawah, gitu kan. Akan mungkin tidak akan menimbulkan banyak apa ya kan. Ini yang tidak bisa mampu mengungkapkan secara mendetail. Pokoknya itu sudah pas, malututnya pas. Tahu kamu pas nilai ras ya? Dikasihnya pula lagi ilmu kepada manusia namanya NKG supaya jangan banyak korban diumumkan. Dikasih tahu pula lagi jarak waktunya bakal melututnya hari apa dan jam berapa. Itu kan pas ya. Bukan dia diam-diam Tuhan melututkan, tidak. Dikasih tahu Tuhan. Jangan Tuhan manusia itu namanya istilah NKG kan. Ahli dalam juga. Tadi dia tahu. Tapi ini orang dokter. Dikit-dikit juga anak kucing sama anak kambing. Dia lagi kan. Lewat apa tuh? Awan panas tuh. Terus itu dia saya tahu kira. Juga. Pokoknya awan panas itu panas pun. Pas dulu. Ribuan derajat. Bukan tuh pokoknya. Jadi batu. Bukan bisa kasih derajat. Bukan asap ya awan biasa. Kosong. Untuk kipas dibaca. Dia kalau dingin membeku. Mendingin. Ada apa pula di dalam jet panas itu kan? Ada dia. Iya. Setelah dingin beku dia. Ada juga yang apa itu Ustaz, Pak? Bentuknya kayak bentuk awan juga kan? Ya aman. Awan. Bentuknya panas. Kekuasaan Allah. Jadi siapa itu Ustaz? Bah Marijan itu yang mana itu Ustaz? Bah Marijan. Begitu ya? Iya, yang mana itu? Mbak Marijan dulu. Oh. Iya, Marijan. Betul kali ya? Iya, mana itu? Ada lagi agak pengganti tidak? Nanti Ada pengganti. ditahankan di situ. Ada Juru kunci. Namanya juru kunci. Iya. Bisa kunci jam lo juga. Iya. Sip juga Ustaz ya. Udah ya, jadi kita apa namanya banyak kaji. Jadi udah bisa simpulkan kan apa itu tauhid dan apa itu rububiyah. Nanti kalau bisa mungkin banyak, mungkin tak dapat nanti. Jadi saya dulu memberikan, ya insya Allah yang mantap ya sedikit pun kita mantap dan termemori ya. Udah, jadi saudara pemirsa di mana saja berada, nanti kami bukan mengatakan inilah tauhid yang paling benar, inilah lagi yang legal tidak. Bahkan kami membuka peluang lebar terhadap saudara dan pemirsa di mana saja berada. Untuk itu pelajarilah kita tahu tauhid yang banyak yang tujuannya untuk lebih mengenalkan kita kepada Allah Sang Pencipta. Saya yakin dan percaya pasti Allah membantu jika kita punya cita-cita ingin mengenalnya, agar semoga kesyirikan tersingkir dari dalam diri kita, agar semoga tercipta perbuatan-perbuatan baik, ya kan, dari dalam diri kita. Waktu dan tempat juga yang jadi pemisah kita di malam hari yang berbahagia ini, ya, dan ikuti episode berikutnya dan jangan lewatkan setiap malam Kamis dan setiap subuh Ahad dan juga di sore Rabu kaum ibu-ibu, ya, saudara pemirsa juga yang memantau channel kami, yaitu sifat salat Nabi. Sekarang kami sudah belajar tentang kewajiban membuat sutrah di depan orang yang sholat. Jadi bagi istri-istri yang mau antarkan di mana Pantai Helang ya. Pantai Helang, musalla apa itu? Jannah. Ya, pokoknya masalah ke dalam, sholat tentang di dalam. Ada miknik berbunyi. Nah, tapi kalau udah ngaji karena kami lain, jadi itu mik dalam saja ya. Jadi ikuti kaum ibu-ibu. Tapi tauhid belum ada khusus untuk kaum ibu-ibu. Belum ada. Tauhid belum ada khusus kaum ibu-ibu. Yang ada adalah sifat sholat Nabi. Dulu kami selang sedikit dengan tazkiyatun nafs. Tapi permintaan ibu tolonglah tambahkan sifat sholat Nabi nya gitu. Adalah
karena banyak pula ibu-ibu yang baru. Jadi orang perintahkan pimpinan salat dibaca lagi. Jadi kami serahkan program ini kepada moderator kita.